kita sekarang memang ada di zamannya digital. Jadi serba digital. Jadi masalah gadget itu hal yang sudah lumrah biasa sekarang mah ya. Makanya banyak yang kecanduan. Nah, ini bagi ibu-ibu ya, bagi orang tua, ini harus betul-betul diperhatikan. Ada 3 waktu yang tidak boleh anak itu dikasih handphone, kasih gadget ya. Di sini handphone ya. Pertama pas bangun tidur, yang kedua pas sebelum tidur, dan yang ketiga pas anak itu nangis. Nah, kenapa? Ini alasannya. Pas bangun tidur dan sebelum tidur itu kondisi otak tuh lagi trans, lagi terbuka, lagi siap dimasukin sugestinya itu nempel banget. Makanya yang terbaik sebelum tidur pas bangun tidur itu adalah berdoa, kemudian menghafal Al-Quran, dimasukkan hal yang positif. Pas bangun tidur berdoa, sholat itu kan ya, terus kemudian menghafal, itu terbuka banget. Jadi kalau dikasih handphone, kasih gadget, nanti anak ada istilahnya itu minta, nagih gitu ya, nafsa, nanti seperti nafsa ya, kecanduan narkotik, ada kecanduan nantinya karena itu benar-benar masuk langsung. Otak belum dikasih apa-apa, bangun tidur langsung dikasih handphone ya kan. Pas sebelum tidur otak lagi santai. Ketika lagi santai harusnya dimasuki hal-hal yang baik. Nah, yang ketiga pas lagi nangis. Kenapa? Ketika anak nangis nanti anak masuk ke persepsi atau pandangan, aduh ini nih berarti saya punya senjata. Kalau saya bawa HP saya nangis. Kalau saya nangis saya dikasih HP. Nah, ini anchor namanya, jangkar, tombol emosi. Jadi kalau misalkan anak pingin HP tinggal nangis, atau ketika anak nangis dalam bayangannya kasih HP ya kan. Orang tua aja gitu, anak nangis susah didiamin, udah kasih HP. Nah, ini kesananya apa? Kecanduan. Banyak anak yang kecanduan sehingga dia tidak bisa tidur kalau belum pegang handphone. Dia tidak bisa tidur kalau belum main game. Dia tidak bisa diam kalau misalkan dia belum pegang HP. Nah, itu nanti jadi jangkar, jadi tombol emosi, jadi anchor. Nah, di luar itu asal ada kontrol daripada orang tua, insya Allah aman. Nah, maka ada 3 tips supaya anak itu terhindar dari gadget. Yang pertama, orang tua harus tega. Ini ya, orang tua harus tega. Jadi betul-betul orang tua menerapkan dalam dirinya tega ke anak. Ya, konsisten. Saya tidak akan ngasih ke anak handphone sembarangan. Harus tega. Kalau tidak, ya anak akan seenaknya. Karena ini zamannya memang begitu. Zamannya begitu. Kalau orang tua tidak tegaan ke anak, kasih lagi. Anak itu kasihan nanti. Ya, jadi korban. Itu kan nanti anak kasihan jadi korban. Dia akan permintaan dalam bawah sadarnya itu, aduh pengen main. Begitu. Kenapa? Karena orang tuanya tega ya, tidak tegaan. Jadi setiap kali anak ini kasih, bahkan dibeliin. Saya komitmen anak sebelum kelas 6 itu tidak dibelikan dulu handphone, bahkan ada jeda waktu, di spare ya, ada pembatasan. Nah, yang kedua disiplin. Orang tua harus disiplin. Disiplinnya apa? Nyontoin ke anak, contohin dong. Jangan sampai orang tua juga di rumahnya HP terus ya kan. Itu disiplinnya apa? Kasih timing waktu. Dek, kalau mau main HP 5 menit cukup ya. Dek, kalau mau main HP 10 menit cukup ya. Nah, terus kasih tahu lagi, diingatkan. Disiplin itu penting dan itu sudah saya terapkan dan berhasil. Ya, sehingga anak nanti itu ada bosen gitu ya. Bosen, ayo diperingatin terus ya, diingatin terus. Gitu. Jadi anak bosen. Nah, yang ketiga yaitu adalah minta doa sama Allah. Doakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa supaya anak itu terhindar dari gangguan-gangguan gadget itu. Allahumma alim faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Doakan setiap pagi, doakan. Maka pas bangun tidur doakan. Tahan ya, orang tuanya tahan itu ya. Tahan supaya tidak dikasih HP, betul-betul dijaga anaknya. Kalau bisa dicontohin baca Qur'annya, dicontohin baca bukunya. Kan sekarang jarang ya kita melihat anak itu duduk baca buku, jarang banget. Nah, siap. Mudah-mudahan ini manfaat ya, dan anak-anak kita terhindar daripada godaan gadget ini. Insyaallah. Kalau kita juga kadangkala kalau sudah main gadget itu kan bisa berjam-jam ya. Makanya kita juga harus ada disiplin. Saya berdisiplin bahwa
tidak main HP kecuali hal yang penting. Kalau penting ya untuk bikin konten, untuk mencari sumber, untuk baca-baca dan sebagainya, ya kan. Nah, dengan waktu durasi yang kira-kira sewajarnya. Ada juga orang tuanya itu karena sudah kebiasaan, kecanduan sampai 2 jam 3 jam terus scroll ya. Makanya harus hati-hati. Oke. Terima kasih.